Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sungguh senang kembali kita bertemu melalui renungan firman Tuhan hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita, itulah yang senantiasa menyertai kehidupan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satukan hati untuk berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang maha baik, hati kami dipenuhi dengan rasa syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami. Kami akan menjalaninya sepanjang hari ini, namun sebelum kami menjalani hari ini, berkati dan urapi firman-Mu, sehingga firman-Mu menerangi langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Begini firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang mempercayakan kehidupan kita ke tangan Tuhan. Mempercayakan kehidupan kita ke tangan Tuhan berarti kita menyerahkan, kita menyandarkan dan menggantungkan kehidupan kita dengan sepenuhnya ke tangan atau dalam kekuasaan Tuhan. Mengapa kita harus mempercayakan kehidupan kita ke tangan Tuhan? Karena tangan Tuhan berkuasa untuk memegang kehidupan kita. Dialah yang mengendalikan kehidupan kita. Dialah yang memberikan kehidupan, yang memberikan nafas kepada kita, sehingga kita disebut hidup hingga saat ini. Kalau Tuhan mau, Dia juga bisa ambil itu. Oleh sebab itu, intinya Tuhanlah yang mengendalikan kehidupan kita. Di tangan Tuhanlah kehidupan kita. Oleh sebab itu, percayakanlah kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Jadi kenapa kita mempercayakan kehidupan kita ke tangan Tuhan? Karena ingat tadi, karena Tuhan yang berkuasa untuk memenangkan kehidupan kita. Tuhan yang berkuasa untuk memenangkan kehidupan kita dari berbagai peperangan yang kita hadapi. Sama seperti bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Untuk mencapai tanah yang dijanjikan oleh Tuhan bagi bangsa Israel tidaklah mudah, karena mereka harus menghadapi bukan hanya satu peperangan, tetapi lebih dari satu. Peperangan demi peperangan mereka harus hadapi dan mereka harus menangkan, karena mereka bukan hanya menghadapi hanya satu bangsa, tetapi bangsa-bangsa mereka harus hadapi. Oleh sebab itu mereka harus dengan berani memenangkan segala peperangan demi peperangan yang akan mereka hadapi, dan itu tidak mudah. Bahkan bangsa-bangsa yang mereka harus hadapi itu, kalau kita perhatikan dan kita pelajari di Alkitab, itu bangsa-bangsa yang kekuatannya melebihi kekuatan mereka. Mereka kekuatannya jauh melebihi daripada bangsa-bangsa yang mereka hadapi. Jadi ketika mereka harus berhadapan dengan bangsa-bangsa yang jauh lebih kuat dari mereka, sebagai manusia, kita pun sebagai manusia, tentu itu biasa kalau kita merasa yang namanya ketakutan, dan bukan hanya ketakutan, sangat ketakutan. Itulah sebabnya Tuhan berulang kali menasihati, memperingatkan, mengatakan kepada bangsa Israel dengan mengatakan jangan takut. Itu berulang kali. Karena apa? Mereka diperhadapkan dengan kemanusiaan mereka, diperhadapkan dengan sesuatu yang melebihi kekuatan mereka, bahkan jauh dari kekuatan mereka. Jadi menyebabkan mereka takut, sehingga Tuhan berulang-ulang kali katakan jangan takut. Jadi seperti itulah yang kita baca hari ini, yang dibicarakan oleh Tuhan melalui Yesaya juga. Di dalam Yesaya tadi pasal yang ke-41 ayat 10, bukankah dikatakan di sana, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi untuk memenangkan berbagai peperangan, berbagai pertempuran yang sangat menakutkan bagi bangsa Israel, mereka harus belajar untuk mengalahkan ketakutan mereka. Dengan apa? Dengan jalan menyerahkan segala ketakutan
yang mereka alami, yang mereka hadapi ke dalam tangan Tuhan. Dengan tangan mereka, dengan tangan bangsa Israel, itu tidak mungkin. Tetapi dengan tangan Tuhan yang menyertai bangsa Israel, Tuhan akan memberikan kemenangan ke dalam tangan bangsa Israel. Jadi bangsa Israel harus menyadari bahwa dengan mengandalkan tangan mereka yang terbatas akan mendatangkan ketakutan dan kekalahan bagi mereka. Mereka harus sadar itu. Tetapi dengan mengandalkan tangan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada mereka kemenangan. Karena Tuhan dengan kuasanya, dengan tangannya yang penuh kuasa akan mengubah ketakutan menjadi keberanian yang mampu memberikan kekuatan kepada bangsa Israel untuk berperang. Dan akhirnya tangan Tuhan yang penuh kuasa akan memberikan kemenangan kepada tangan umatnya, kepada umatnya Israel yang dikasihinya. Jadi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar untuk mempercayakan kehidupan kita ke tangan Tuhan. Sama seperti bangsa Israel mempercayakan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Dengan mempercayakan kehidupan kita kepada tangan Tuhan, maka Tuhan yang penuh dengan kuasa akan mengubah ketakutan dalam kehidupan kita dan mengubahnya menjadi kekuatan yang membangkitkan keberanian kepada kita, sehingga kita dengan berani menghadapi dan memenangkan berbagai tantangan yang ada dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan kita biarkan diri kita menghadapi peperangan demi peperangan yang ada, yang menakutkan tersebut dengan kekuatan atau dengan tangan atau dengan hikmat kepintaran kita sendiri saja. Tetapi marilah kita belajar untuk membiarkan tangan Tuhan dalam menghadapi peperangan kita. Ganti kita berperang untuk memberikan kemenangan bagi kita. Karena ingat, tangan kita kekuatannya terbatas. Tetapi ada tangan Tuhan yang kekuatannya tidak terbatas, yang melebihi segala batas. Oleh sebab itu, percayakanlah kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Dan belajarlah kita untuk menyerahkan, menyandarkan, dan menggantungkan kehidupan kita ke tangan Tuhan. Maka dengan begitu tangan Tuhan yang maha kuasa akan menyertai kita. Tangan Tuhan akan meneguhkan segala kebimbangan kita. Tangan Tuhan akan menolong kita dengan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada kita. Karena Tuhan yang berjanji akan berperang bagi kita, sehingga kita lebih daripada pemenang. Seperti yang tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi apapun peperangan dalam kehidupan kita, apapun pertempuran dalam kehidupan kita, dan itu merupakan mungkin wujudnya peperangan di dalam rumah tangga, keluarga, wujudnya di dalam usaha pekerjaan maupun dalam sekolah perkuliahan, dalam aktivitas kita, kita tidak akan berhenti dan tidak akan luput dari segala peperangan demi peperangan. Berbagai peperangan demi peperangan, pergumulan demi pergumulan, persoalan demi persoalan akan kita hadapi dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, di dalam hal tersebut, jangan kita menjadi takut. Tetapi dikatakan, mari kita serahkan peperangan kita kepada Tuhan. Caranya bagaimana tadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Tentunya dengan menyerahkan, mempercayakan kehidupan kita di dalam tangan Tuhan. Mungkin kalau kita melihat secara kasat mata, peperangan yang kita hadapi tidak akan bisa kita menangkan. Tetapi kalau kita lihat Tuhan di sana, mempercayakan peperangan kita di tangan Tuhan, membawanya kepada tangan Tuhan, maka kita percaya tangan Tuhan yang penuh kuasa, Dia akan memberikan kita kemampuan, kita akan diberikan kekuatan, Dia akan menolong kita, sehingga kita dengan pertolongan Tuhan, peperangan yang dimenangkan oleh Tuhan, peperangan itu akan diberikan kepada kita. Kemenangan itu akan diberikan kepada kita. Makanya disebut tadi, kita adalah lebih daripada orang-orang yang menang. Kenapa kita disebut lebih daripada orang-orang yang menang? Karena Tuhan yang berperang ganti kita. Dan kita diberikan kemenangan
daripada Tuhan. Artinya Tuhan yang maju ganti kita, Tuhan yang ada di depan kita, dan kita mengikut Tuhan di jalurnya Tuhan, di kehendaknya Tuhan, di keinginannya Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kita akan melihat kemenangan demi kemenangan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jalanilah sepanjang hari ini dan harapkanlah kemenangan daripada Tuhan. Dengan cara bagaimana tadi? Dengan cara mempercayakan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu, mengajar kami bahwa kami sebagai orang percaya harus mempercayakan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Karena hidup yang kami punya bukan dari kami, tetapi dari Tuhan. Dan jika Tuhan mempersilahkan kami, masih mengizinkan kami untuk hidup, kami tidak mau berperang dengan kekuatan, dengan kepintaran hikmat kami semata. Tetapi kami mau libatkan Tuhan dengan cara mempercayakan peperangan kami, kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya di tangan Tuhanlah kemenangan, dan Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kami sehingga kami menjadi lebih daripada orang-orang yang menang. Dalam nama Tuhan Yesus, sertailah kami sepanjang hari ini. Segala berkat yang Tuhan janjikan dalam firman-Mu, itulah bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.